Dari proses pilkades serentak yang pertama itu tidak ada permasalahan sama sekali. Artinya yang diuji akademis para calon itu semuanya lolos. Pertanyaannya adalah bukan di sisi perdanya, pertanyaan adalah siapa yang menguji waktu itu, materinya apakah sama, itu dulu. Kan begitu, ya kan? Malah luwih simpel ngono malah. Loh iya, saya sederhana aja lah, saya bukan sarjana hukum Pak. Jadi sarjana pertanian. Sarjana pertanian swasta. Saya memaknai sederhana itu saja. Nah, hari ini dengan 243 mungkin karakternya berbeda. Saya mohon maaf kepada, di sini ada ketua AKD Mas Agus, sahabat saya, saudara saya lah, teman-teman kepala desa. Perlu diingat bahwa untuk syarat minimal kepala desa itu adalah SLTP sederajat. Kenapa kok dibalik? Yang perangkat kok SMA, SLTA? Ini hubungannya sama tes akademis nanti. Harapan saya mengarahnya ke sana. Saya bukan tidak menafikan. Contoh kasus di Kejayan, di Ketangi, tidak lolos semua calonnya. Ya 30-an ini. Ya 30-an. Sekarang taruhlah setelah proses di PJ kan, dibuka maneng Pak. Elingon di desa lek wis ana sing muncul, sing liyane mesti sungkan, gak enak. Dibuka maneng sing daftar iku maneng. Iya. Dan tidak lolos maneng. Ya berarti sampean. Ya apa terusan? Ya sampean berarti. Artinya bahwa standar kelulusannya ini yang mungkin harus kita pertanyakan. Satu, merujuk kepada Permendagri di pasal 23, Permendagri yang 112, ya, yang apa namanya, pasal 2, ya pasal itu Pak. Prinsipnya saya memandangnya begini, Perda ini sudah luar biasa menurut saya. Perda ini sudah cukup luar biasa, sudah mengatur, hanya korelasinya terjemahan dari saat Permendagri diturunkan menjadi Perda, diturunkan menjadi Perbup, ini ada yang tidak pas. Ada yang tidak pas. Pertanyaannya kalau saya balik, mohon maaf ini dari para akademisi ya, apakah ada ketentuan mutlak dari Permendagriku bahwa syarat lulusnya hanya tes akademik? Saya nyari pasalnya tidak ketemu. Karena apa? Karena di Perda kita, di Perda nomor 1 tahun 2017 pasal 45, kalau enggak, pasal 51, bahwa pada saat bakal calon ini ada di atas 5, itu ketentuannya adalah mempertimbangkan untuk melakukan tes akademis, tambahan tes akademis, ataukah tambahan tes, maknanya kira-kira seperti itu. Apa? Satu, pengalaman terhadap di kelembagaan pemerintahan. Maknanya apa? Siji, mungkin mantan perangkat, mungkin incumbent kepala desa, ataukah BPD. Iku ono poine. Yang kedua, tingkat pendidikan. Lek SMA mungkin ono poine. Lek apa namanya S1, S2. Ini ada tahapan yang memaknai dalam pemahaman hukum saya bahwa tes akademik ini tidak letterlek berdasarkan peraturan bupati, di peraturan bupatinya langsung hasil tes akademis langsung serta-merta di ranking. Ini kan yang jadi masalah. Ini kan langsung di ranking, tidak merujuk kepada perda kita. Kalau perda kita diikuti, dilalui, saya yakin tidak ada yang protes, walaupun tetap endingnya harus diurut. Tapi ini kan menghargai apa? Satu orang yang, ini Permendagri dan Perda loh ya, menghargai orang yang sudah bekerja mengabdi kepada lembaga pemerintah. Yang kedua, mohon maaf, antara yang ujian yang punya apa, surat tanda tamat belajarnya paket sama S2, ya mesti beda tak? Maknanya begini, pada saat tes akademis 30 atau ke 40, dia masih bisa ditolong dengan sisi-sisi yang lain, karena ini ketentuan perda. Apalagi disampaikan di perda, perbedaan perda dan perbub yang terkait baca kitab suci yang dianutnya. Di perda jelas itu kalimat penghubungnya adalah dan. Di perbub tidak ada dannya. Artinya bahwa ini sesuatu yang tidak terpisah. Memaknai tes akademis bukan serta-merta pembidangannya agama dan budaya, tidak kalau menurut saya. Kan di situ klausulnya adalah dapat membaca.
kitab suci yang dianutnya. Bukan menulis, membaca loh ya. Dan itu mengikat yang di atasnya. Artinya apa? Sambil melihat kondisi di lapangan. Oh, kira-kira lek tak ketok iki berdasarkan hasil unibronya. Dampak psikis ataukah sosialnya di masyarakat kayak apa? Ini kan tidak ada pertimbangan itu. Saya terima kasih pada Polres, bener. Polresta, Polreskap, terima kasih saya sudah bantu ngamankan Pilkades yang ada di Kabupaten Pasuruan. Tidak ada dana operasionalnya itu. Ada. Gak enak terakhir. Ya artinya kan polemiknya kan cukup tinggi. Jadi itu saya hanya melihat di pada satu sisi pasal saja gitu. Saya tidak bahas pasal yang lain karena untuk bahan interpelasi. Tadi karena disinggung saya sebagai pimpinan bagaimana di interpelasi saya sampaikan. Satu, hak DPRD. Saya di sini menyampaikan ini adalah debat, ini adalah diskusi, ya. Kita membedah aturan. Di ranah DPRD, kalau interpelasi itu kan teman-teman menggunakan hak politiknya. Itu sesuatu yang terpisah dengan pada saat nanti kita bahasan ini menjadi dasar teman-teman yang di luar yang tidak puas dengan PTUN, itu berbeda. Karena itu kita tidak ada, ini yang saya dari siang banyak telepon bahwa saya ini seolah dengan adanya interpelasi, soalnya yang ngomong Bang Ayo fraksi PD Perjuangan, saya ketuanya soalnya. Seolah-olah kita pembatalan ataukah mengulang proses pilkades, tidak, bukan. Yang diperda, yang berhak menjaring adalah siapa? Panitia pemilihan kepala desa, bukan kita, bukan DPRD. Kita hanya menggunakan hak politik kita bahwa pada saat ada rekomendasi yang menurut pemahaman hukum teman-teman di Komisi 1 itu adalah sesuatu yang harus, karena waktu kita menunggu ada momen tabayun, proses itu kan tidak ada dan akhirnya semua rekomendasi tidak bisa dilaksanakan. Ya tidak apa-apa, beda pandangan, ya itu menurut saya sudah biasa. Cuman ini posisinya berbeda, bukan kita akhirnya mengulang seluruh tahapan proses, tidak ada itu. Oke. Tidak ada. Baik. Tidak ada. Poin pentingnya sudah kita catat sebenarnya, ya. Mas Andre, bahwa sebenarnya ada satu kepentingan besar di sini yang bersama, kepentingan bersama. Iya. Tidak. Perbedaannya, makanya kita kan harus memaknai di 15 tidak ada apa-apa dengan perda yang asumsinya pergeseran aturannya sedikit lah dengan yang hari ini. Faktanya ada desa yang bacoan, fakta, ya. Kedua, ada salah satu anggota DPR yang rumahnya dibondet karena urusan ini. Iya kan? Loh iya kan? Ini kan masih walaupun masih belum menjadi, artinya apa? Kondisi sosialisnya itu sudah berbeda, Pak. Artinya kita bikin aturan sebenarnya di perda ini sudah benar, untuk proses motongnya diperhalus bahasanya dengan dibukalah sisi penilaian dan segala macam. Karena saya ingat alur ini terjadi pada saat Kamis pengumuman, Jumat teman-teman Komisi 1 memanggil dari para stakeholder. Kan waktu itu hanya teman-teman minta hasil nilainya seperti apa, iya, biar mereka puas. Ternyata kan tidak mau karena itu dokumen negara, yang akhirnya di bawah semakin banyak demo dan segala macam, barulah proses itu rapuh. Menurut kita rapuh sudah tidak berguna karena proses ramenya sudah selesai. Kok waktu itu diberesin, dibuka bahwa seperti ini, walaupun di sisi aturan pemahaman kami tes akademis tidak satu-satunya, ini amanah perda loh. Yang tidak lakukan, yang tidak dijabarkan di Perbup. Saya baca Perbup yang terbaru, Perbup 94 2019, itu mentok hanya pasal 45, selanjutnya ke pasal 77, yang lain tetap. Ya.